Assalamualaikum, hai semuanya, kita bertemu lagi di video reaction saya kali ini guys, oke? Semoga semuanya sehat selalu. Nah, kali ini saya mau tengok video tentang ini ya. PBB resmi jadikan kota Jakarta sebagai kota nomor 1 terbesar di dunia. So, jangan lama-lama lagi, mari sama tengok video ini, let's go. The city of Jakarta has roughly the same population as all of Canada. More than half of the megacities are in Asia. Jakarta, Indonesia, with nearly 42 million inhabitants, is the world's most populous city. Jakarta, kota yang setiap harinya berdetak lebih cepat dari jarum jam. Kota yang jalannya tak pernah benar-benar kosong, langitnya tak pernah benar-benar gelap, dan riuhnya tak pernah berhenti. Tapi minggu ini, sebuah pengumuman dunia membuat Jakarta tidak hanya menjadi kota sibuk, bukan hanya kota besar, bukan hanya megapolitan. Jakarta resmi menorehkan sejarah sebagai kota terpadat di dunia. Ya, Anda tidak salah dengar. Bukan Tokyo, bukan Dhaka, bukan Shanghai. Jakarta, ibu kota Indonesia, menjadi megacity nomor 1 di planet ini menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sebuah laporan baru berjudul World Urbanization Prospects 2025 dirilis oleh PBB, dan dalam hitungan jam saja, dunia internasional langsung gempar. Tokyo, yang selama beberapa dekade menjadi raksasa demografi Asia, akhirnya digeser turun ke peringkat 3 dengan 33 juta penduduk. Dhaka merangsek naik di posisi kedua dengan 40 juta penduduk. Dan Jakarta, kota yang sering dicap penuh masalah oleh banyak media internasional, berada di posisi puncak dengan 42 juta jiwa. Sebuah angka yang membuat banyak orang terdiam, bertanya-tanya, dan tak sedikit yang mengernyitkan dahi. Bagaimana mungkin sebuah kota selebar tangan, sebuah kota yang bahkan sering banjir, sebuah kota dengan berbagai tantangan, bisa dihuni oleh lebih dari 40 juta manusia? Namun nyatanya, angka ini bukan sembarangan. PBB memiliki definisi tersendiri dalam menentukan populasi sebuah metropolitan. Dan Jakarta, lewat definisi ini dinyatakan sebagai kota paling padat di muka bumi. Yang menarik, pengumuman ini tidak hanya mengejutkan dunia, tetapi juga membuat pemerintah Provinsi DKI Jakarta akhirnya buka suara. Ciko Hakim, staf khusus Gubernur DKI Bidang Komunikasi Publik, memberikan penjelasan panjang mengenai angka 42 juta ini. Menurutnya, angka tersebut ditentukan berdasarkan definisi global bernama Degree of Urbanization, sebuah cara penghitungan yang tidak hanya memasukkan penduduk ber-KTP, tetapi juga segala bentuk aktivitas manusia yang terjadi dalam satu kawasan metropolitan. Dengan kata lain, Jakarta dinilai bukan hanya dari siapa yang tinggal di dalamnya, tetapi siapa saja yang hidup, bergerak, bekerja, sekolah, dan melakukan rutinitas harian di dalam zona megapolitan Jabodetabek. Jika dihitung berdasarkan data pemerintah Indonesia sendiri atau country specific, jumlah penduduk Jakarta sebenarnya hanya berada di sekitar 12 juta orang pada tahun 2025. Angka ini bahkan hanya menempatkan Jakarta di peringkat ke-30 kota terpadat di dunia. Lalu bagaimana bisa angka melonjak menjadi 42 juta? Jawabannya terletak pada realitas sehari-hari yang mungkin tidak kita sadari, tapi terasa setiap hari. Setiap pagi, jutaan orang masuk Jakarta dari Bogor, Kabupaten Bogor, Depok, Tangerang, Kabupaten Tangerang, Bekasi, Kota Bekasi, dan Tangerang Selatan. Mereka datang untuk bekerja, sekolah, kuliah, berobat, mengurus administrasi, bahkan sekadar berbelanja atau mengurus layanan publik. Mobilitas inilah yang menciptakan sebuah fenomena unik bernama megapolitan. Sebuah wilayah di mana batas kota sudah tidak relevan lagi, digantikan oleh jaringan aktivitas manusia yang terus bergerak tanpa henti. Tidak heran jika jalanan Jakarta terasa seperti lautan mobil, mengalir tanpa arah meski kemacetan sudah menjadi budaya. Tidak heran jika kereta yang melintas penuh sesak sejak subuh, tidak heran jika pusat perbelanjaan, rumah sakit, dan kantor selalu ramai. Jakarta bukan hanya dihuni oleh penduduk resmi, tetapi oleh semua orang yang menjadikan kota ini wadah utama aktivitas hidup mereka. Inilah alasan mengapa PBB menempatkan angka 42 juta sebagai populasi fungsional Jakarta. Namun fakta ini mengandung ironi besar. Di satu sisi, Jakarta adalah raksasa demografi dunia, kota yang secara global dinilai menjadi pusat kegiatan manusia terbesar yang pernah ada.
Di sisi lain, Indonesia sedang sibuk memindahkan ibu kotanya ke Nusantara, IKN, sebuah kota baru yang dibangun dari nol di Kalimantan Timur. Proyek ambisius senilai lebih dari 500 triliun rupiah itu awalnya dijadwalkan beroperasi pada 2024, namun terus bergeser hingga perkiraan terbaru menyebutkan penyelesaian baru terjadi sekitar 2028. Dan pada saat negara ini membangun ibu kota baru dengan visi masa depan, kota lamanya, Jakarta, justru mencapai puncak dunia sebagai kota paling padat manusia. Ironis, tapi menarik. Dan di balik itu ada cerita panjang tentang bagaimana wajah kota-kota dunia berubah dalam beberapa dekade terakhir. Pada tahun 1950, hanya sekitar 20% manusia hidup di kota. Waktu itu kota besar hanya segelintir, dan dunia masih didominasi oleh masyarakat pedesaan. Namun, pada 2025 ini, 45% penduduk dunia tinggal di kawasan urban yang luas, sibuk, dan melebar tanpa batas. Jumlah megacity, kota dengan lebih dari 10 juta penduduk, melonjak dari 8 kota pada tahun 1975 menjadi 33 kota pada 2025. Dan yang paling mengejutkan, 19 dari megacity tersebut berada di Asia. Dunia Barat, terutama Eropa, stagnan, sementara Asia melesat menjadi pusat pertumbuhan urban terbesar dalam sejarah manusia. Urbanisasi tidak lagi menjadi tren. Ia telah menjadi kekuatan global yang mengubah politik, ekonomi, budaya, hingga keamanan nasional negara-negara berkembang. Dan Jakarta berada tepat di tengah pergerakan raksasa itu. PBB bahkan merilis proyeksi masa depan yang lebih mengejutkan. Pada tahun 2050, Dhaka diperkirakan akan melampaui Jakarta sebagai kota terpadat di dunia, dengan populasi mencapai 52 juta jiwa. Jakarta juga akan terus tumbuh, namun tidak secepat Dhaka. Sementara Tokyo diprediksi akan menurun drastis dan turun ke peringkat ke-7. Kota-kota seperti New Delhi dan Shanghai diperkirakan akan bangkit sebagai raksasa urban baru. Namun ada satu fakta yang mencolok. Tidak ada megacity baru yang tumbuh di Eropa hingga 2050. London, Istanbul, dan Moskow tetap menjadi satu-satunya kota raksasa Eropa. Dunia terus berubah, dan pusat perubahan itu kini berada di Asia. Namun angka-angka besar selalu membawa konsekuensi besar. Jakarta yang dihuni oleh aktivitas 42 juta manusia memiliki beban luar biasa. Transportasi massal harus bekerja 2 kali lebih keras. Infrastruktur harus diperkuat. Polusi harus dikendalikan. Perumahan harus dibangun lebih cepat. Resiko sosial seperti ketimpangan, pengangguran, kemiskinan perkotaan, kriminalitas, hingga tekanan psikologis pada warga kota harus diperhatikan. Ketika aktivitas manusia bertambah, ruang makin sempit, dan kota menjadi semakin sulit ditata. Jakarta sudah sejak lama menghadapi tantangan banjir, kemacetan ekstrim, kepadatan penduduk, hingga tingginya biaya hidup. Dan kini ketika status kota terpadat di dunia menjadi label internasional, tantangan tersebut bukan lagi masalah lokal. Dunia kini melihat Jakarta sebagai contoh ekstrim urbanisasi, sebagai laboratorium alami tentang bagaimana kota raksasa berfungsi dan bagaimana solusi masa depan urban harus ditemukan. Namun penting untuk dipahami bahwa angka 42 juta menurut PBB bukan data kependudukan resmi. Ciko Hakim menegaskan bahwa angka tersebut hanya menggambarkan pergerakan manusia, bukan warga ber-KTP. Sementara data resmi Dukcapil menunjukkan jumlah penduduk Jakarta hanya sekitar 11 juta jiwa pada semester pertama 2025. Ini adalah angka warga yang memiliki NIK dengan alamat Jakarta, bukan mereka yang hanya beraktivitas harian. Perbedaan ini penting, karena seringkali masyarakat salah memahami angka global dan menganggapnya sebagai data penduduk resmi. Di balik angka besar itu, ada kehidupan sehari-hari yang kadang kita lupakan. Ada seseorang yang berangkat dari Bekasi jam 4 pagi agar tidak terlambat bekerja. Ada siswa dari Depok yang harus naik transportasi umum 2 jam setiap hari. Ada pekerja pabrik dari Tangerang yang pulang saat malam belum benar-benar gelap. Ada ribuan pengemudi ojek online yang berpacu dengan waktu mencari penumpang. Ada pedagang, tenaga kesehatan, buruh bangunan, pegawai kantor, mahasiswa, dan semua lapisan masyarakat yang menjadikan Jakarta sebagai pusat hidup mereka. Mereka mungkin tidak tinggal di Jakarta, tapi tanpa mereka, Jakarta tidak akan menjadi apa-apa.
Inilah kota yang tidak pernah berhenti hidup. Kota yang menampung mimpi, ambisi, tekanan dan harapan jutaan orang setiap hari. Kota yang kini untuk pertama kalinya berdiri di puncak dunia sebagai kota terpadat. Sebuah gelar yang sekaligus menjadi prestasi, ironi dan peringatan keras. Ke depan, Jakarta bukan hanya perlu menata ruang fisik, tetapi juga menata pergerakan manusia. Bukan hanya membangun gedung lebih tinggi, tetapi juga menyediakan ruang yang lebih layak. Bukan hanya membangun transportasi yang cepat, tetapi juga membangun kota yang lebih manusiawi. Karena pada akhirnya, kota bukan hanya tentang angka, melainkan tentang kemampuan manusia di dalamnya untuk tetap hidup, berkembang, dan bermartabat. Dan hari ini, ketika Jakarta menjadi nomor 1 dalam daftar kota terpadat di dunia, satu pertanyaan besar pun muncul. Apakah ini tanda kebangkitan baru bagi Jakarta? Atau justru alarm keras untuk masa depan negara? Jawaban itu mungkin tidak datang hari ini. Tapi satu hal jelas, Jakarta sedang memasuki babak baru dalam sejarah dunia. Dan dunia sedang memperhatikannya. Oke guys, ya tadi ya videonya ini kota Jakarta resmi ditetapkan sebagai kota terpadat nomor 1 di dunia. Setiap hari penuh dengan pergerakan, tidak pernah sepi, tidak pernah sunyi gitu kan jalanan kota Jakarta, sebab memang padat, memang ramai sekali populasi di kota Jakarta, paling padat di dunia gitu guys. Oke, so terima kasih banyak sebab kamu sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen dan juga share ya. Kita bertemu lagi di video reaction saya yang seterusnya. Assalamualaikum.